Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Long Time Entertainment ya. Semoga Anda para pemula atau para senior kalau sering menonton video saya jangan bosan-bosan ya. Karena saya hanya fokus di setruman dan setruman dan setruman. Jadi kalau untuk bikin video yang lain-lain nanti dulu ya. Ini saya bikin soal setruman lagi. Nah, ini trafo PLN ya. Trafo PLN. Yang ini input listrik PLN ini 220 volt masuknya di kabel merah ini ya. Dan ini outputnya. Outputnya ini 12 volt ya. Nah, yang pokoknya di antara tiga ini CT ini 13 volt CT gitu. Jadi trafo ini nanti saya akan bongkar dan dijadikan setrum ikan ya, setrum ikan tipe primer sekunder ya. Tipe primer bisa, tipe primer sekunder murni bisa. Jadi tanpa digulung ulang ya, ini pakai gulungan ini langsung nih. Ini gulungannya kan ada nih udah, jadi tanpa dibongkar gulungan langsung dipakai. Cuma nanti yang dibongkar ininya saja, besi kernya aja dirubah ya. Sekarang kita coba buka ya. Nah, ingat-ingat yang kabel merah ini nanti jadi outputnya ya. Kalau PLN kan masuknya di sini 220 volt. Kalau aki kita masuknya di sini, aki kita nggak kuat ngangkat ya. Jadi lemot. Kuat ngangkat tapi kecil sekali. Jadi kayak nggak ada tenaganya kalau masuk ke sini. Tapi kalau masuk akinya lewat yang sini, kalau kalau input PLN kan masuk sini, ini jadi output. Nah, sekarang kita bikin setruman jadi ini jadi inputnya, ini yang jadi outputnya nanti ya. Nah, ini sekarang kita bongkar trafo ini. Ini trafonya 2 ampere ya, sekitar 2 ampere ini trafonya. Kita bongkar dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Ya. Intinya trafo ini kita bongkar dirubah besi kerennya saja, kalau gulungannya nggak usah dirubah ya. Besi kerennya saja dirubah. Kalau ini kan kalau langsung dipakai kan nggak bisa getarin platina, jadi nanti kalau udah dirubah platinanya bisa getar. Kalau begini kan platina nggak bisa getar. Kita lihat ini saya copot dulu ya. Memang agak susah nyopotnya. Nah, punya pabrikan nih. Kita bongkar. Nah, bentuknya seperti ini ya dalemannya ya. Masih trafo murni PLN ya, 220 volt ini output, input dari PLN ini. Nah, ini kita bongkar besi kerennya ya. Kita bongkar satu-satu. Ini bongkarnya agak susah ini memang. Pabrikan itu masangnya gimana bisa keras gitu ya. Masangnya itu bagaimana bisa keras. Dan nanti ini akan saya pasangkan di sini nanti ya. Ini saya bongkar dulu. Besi kerennya saya rubah besi kerennya saja. Kalau untuk masalah gulungan tetap pakai gulungan punya trafo PLN ini. Hanya besi kerennya saja nanti kita rubah. Nah, kita copotin. Keras memang. Nggak tahu PLN
trafo-trafo gini masangnya gimana bisa keras nih, bisa ngepres sekali ya, ngepres sekali pakai mesin masangnya dia. Kita copotin satu-satu ya, korban trafo 1 ini ya. Ya walaupun korban trafo 1 ya, insya Allah kalau bermanfaat ya nggak masalah ya. Jadi kalau Anda yang ingin bikin setruman terus males gulungnya ya, pakai trafo kayak gini bisa sebenarnya ya. Tuh trafo kayak gini bisa. Nah ini besi kernya, jadi tinggal copotin aja besi kernya ini, copotin satu-satu ya. Nah ini yang I nya, yang ini E nya ya, copotin satu-satu. Memang trafo begini tuh agak susah memang bongkar, kalau satu-satu begini agak susah. Ngelemnya hebat memang, bukan ngelemnya ya, masangnya itu hebat, bisa ngepres sekali gitu ya. Keras bro, ngepresnya itu bisa sekuat itu gitu loh. Kita bongkar susah banget, masangnya gimana gitu. Kita bongkar aja susah, masangnya kayak gimana gitu. Kita bongkar semua. Semoga video ini bermanfaat ya bagi yang males gulung ya. Kalau seandainya Anda mau bikin terus bikin model kayak gini ya, cari saja trafo yang ada outputnya yang 12 volt ya, atau enggak 13 volt bisa. Kalau pakai aki 2 berarti yang 24 volt ya, seperti itu seterusnya. Jadi kalau ini kan saya mau pakai aki 1, jadi yang output, kalau ini kan input 220 volt, keluarannya 12 volt ya. Jadi kalau pengen pakai aki 1 berarti yang nyari keluarannya dari listrik PLN di sini, ini kan listrik PLN masuk ke sini langsung, biasanya ada outputnya, ada yang dari 6 volt, 9 volt, 12 volt dan seterusnya, banyak macamnya. Nah, cari saja yang 12 volt untuk satu aki, 24 volt untuk 2 aki dan seterusnya, seperti itu. Dibongkar seperti ini. Nah ini saya bongkar semua ya. Nah, saya bongkar semua. Dicopot, pokoknya dibongkar lah. Ini ntar kalau gulungannya ini nggak dirubah ya, tetap begini, nggak dirubah, cuma ininya saja, besi kernya saja yang dirubah. Nah, kita copotin semua ini dulu. Tonton videonya sampai habis agar sampean bisa ya, Anda bisa membuat setrum ikan tanpa gulung ya, hanya cukup membongkar, memodifikasi saja, dan hasil setrumannya juga lumayan, walaupun hanya seperti ini saja, lumayan. Nah, bongkar sampai habis ya. Bongkarnya susah ya. Ini kadang saya berpikir ini masangnya gimana ya, bisa sekencang gitu. Bongkarnya saja susah. Lengket terus ngepres sekali loh. Mesin itu ya handal ya, mesin.
Ya udah, tinggal dikit lagi nih. Tinggal sedikit lagi bongkarnya ya. Tonton videonya sampai habis. Bikin setrum platina pakai trafo pabrikan ya. Jadinya bagi yang males gulung ya, pakai trafo aja, trafo ginian nih, trafo PLN gini, dibongkar, bongkar itunya saja, besi kernya, jadi gulungannya ini nggak usah diotak-atik ya. Nah, jadi tetap utuh gulungannya, aslinya itu tetap utuh. Nah ini tinggal sisa gulungannya ya, dan gulungannya pun pisah ya, antara input sama output itu pisah, nggak ada yang gabung ya. Ini adalah apa ya, hukum fisika kalau tahu ya gitu, dari induksi menjadi output ya. Jadi antara primer dan sekunder itu nggak ada yang nyambung ya sebenarnya tuh, tetapi ini bisa keluar jadi output ya. Jadi semacam aneh kalau dipikir-pikir, tapi namanya induksi ya, itu hasilnya. Nah ini input PLN, inputnya ke sini dan jadi outputnya di sini ya. Nah ini tetap posisinya tetap begini ya, kalau enggak saya posisinya diginiin juga sama saja sebenarnya. Kita ngikutin sini aja seperti awal dari sebelum dibongkar. Nah ini sekarang ini kan posisinya tadi bolak-balik ini ya. Nah bolak-balik begini ya kan, sekarang kita bikinnya ini saja, nggak usah dibolak-balik ya, jadi ngadepnya ke sini semua. Nah ngadepnya ke sini semua ya, ngadepnya ke sini semua, masang besikernya ini ya. Nah ngadepnya ke sini semua, nah ke sini semua, jadi nggak usah bolak-balik. Nanti kalau bolak-balik platinanya nggak bisa getar ya. Nah, jadi satu arah semua sampai penuh, seperti awal kita bongkar, tapi awal kita bongkar tadi ya, sampai penuh. Nah tapi sebelah sini nggak dipasang ya, begini posisinya, begini nggak usah dipasang. Nah kita pasang sampai penuh. Kita pasang sampai penuh seperti ini. Nah, sampai penuh ya, sampai benar-benar penuh biar enggak goyang waktu nanti dites. Nah dan yang I-nya ini nggak usah dipakai ya, disimpan saja, nggak usah dipakai. Nah, gampang kan. Pasang sampai penuh ya. Tonton saja videonya sampai habis ya, biar nggak bingung ya. Nah, ini pasang sampai penuh. Nah seperti ini, habisin saja kerennya tadi sesuai yang dipasang di trafo ini sampai penuh, masuk ke keren ini lagi, tetapi masangnya ke arah sini semua ya, yang sebelah sini nggak dipasang ya tuh, sebelah saja.
Nah, sampai penuh, dan yang I nya nggak usah dipasang ya, dibuang saja. Dan trafonya semakin gede semakin bagus ya, karena kan semakin gede kan ampernya semakin gede juga tuh, semakin gede semakin bagus. Kalau ini kan trafo cuma 2 ampere nih, 2 ampere. Saya bongkar jadiin setrum ikan tanpa gulung, hanya membongkar ininya saja. Dibongkar seperti ini, terus masangnya seperti ini gitu. Nah, ini udah mau penuh, udah tinggal separuh lagi. Sama saja dibalik, nah, biar kelihatan lah, saya balik aja. Dipasang sampai penuh gini. Tonton sampai habis biar nggak bingung. Nah, jadi bagi yang mau bikin terus bingung dananya, kalau Anda di rumah punya trafo PLN yang nganggur, yang nggak kepake, jadiin setrum ikan juga bisa itu. Ini untuk kekuatan sesuai besar trafonya ya, semakin besar trafo semakin kuat ya, karena emailnya juga semakin besar biasanya. Pasang sampai penuh ya Bray, sampai penuh. Kalau agak berisik-berisik maklum ya, ada TV nyala, soalnya TV saya nyala. Udah mau penuh ya, sudah mau penuh ini. Penuhin saja sampai habis tadi yang dibongkar tadi, yang E nya ya. Kalau yang I kan nggak dipasang, ini yang E nya dipasang semua seperti semula, tapi ngadepnya ke sini semua nih, ngadepnya ke sini semua. Jadi yang sebelah nggak dipasang, maksudnya nggak dipasang berhadapan-hadapan gitu ya, hanya dipasang sebelah saja. Pasang sampai habis. Ya, udah habis nih, udah habis, tinggal dikit lagi lah. Tinggal dikit lagi pasang E nya, tinggal berapa ini, tinggal 2 lagi nih, 2, 3, 4. Kalau saya pasang semua berat ya, saya pasang yang sekuatnya saja. Ini tinggal 3 ini, 3 4 ini. Saya coba saya pasang semua, berat soalnya masang nyempil begini. Kalau pakai mesin bisa kuat gitu ya. Udah gini aja lah. Jadi masih sisa 3 ini, nggak kepasang nih, nggak kuat tangan saya, keras juga masangnya. Nah, jadi sebelah saja ya yang dipasang tuh, yang sebelah sini saja, yang sini kosong nih. Nanti begini posisinya. Ini sekarang saya
jadikan di sini ya, jadi induksinya. Ini saya copot dulu. Nah, yang gulungan aslinya, ya, gulungan aslinya kan kayak begini modelnya, ini panjang. Kalau ini trafo E tadi dibongkar ya, terus jadiin di sini. Nah, posisinya begini nanti, atau enggak begini, sama saja bolak-balik akan mendapatkan induksi ya. Posisinya kayak gimana pun sama saja. Nah, mau miring kayak apapun bisa ya, kan udah jadi induksi ini nanti besi ini. Posisinya begini nanti. Jadi ini kan input PLN, jadi ini yang jadi inputnya yang sini. Input PLN kan warna merah tadi, ini outputnya, jadi outputnya yang jadi input sekarang ya, dibalik, kebalikannya bro. Kita potong dulu. Kita maksudnya copot dulu ini dari rumahannya ya. Nah, saya copot. Nah, keras spray, saya copot. Udah si copot kan, jadi ini tinggal pasang sini ya kan, salah satu. Nah, ini tinggal pasang sini yang satunya gitu. Tinggal tes ya, ini saya ikat dulu biar nggak lari ya. Kalau nggak diikat nanti lari ini waktu dapat induksi ya kan, menarik ya, narik lari nanti. Diikat gini ya kan, kurang kuat tarikannya bro, pokoknya diikat gini. Nah, posisinya seperti itu, dan kita nanti lihat hasil outputnya nanti ya. Nah, saya skip dulu, saya benerin dulu biar bagus ya. Ini ya, ini saya lanjut lagi, udah saya otak-atik. Nah, ini kan udah rapet nih. Nah, ini kan kalau dari PLN kan ke sini nih. Kalau dari PLN masuknya dari sini, tapi kita kalau buat setruman jadi masuknya dari yang sini, yang jadi outputnya sini jadi inputnya kita buat nyetrum ya. Ini kita taruh di sini ya, kita taruh di depannya platina ini. Lalu kita coba tes. Ini seperti ini. Nah, nyala ya, dan ini outputnya kita adu pakai bawang ya. Nah, outputnya diadu di bawang begitu tuh. Berasap juga ya, lumayan ya tuh. Berasap nih tuh, langsung gosong bro ya. Jadi pakai trafo ini ya. Dan ini apa namanya, antara input sama output itu nggak ada yang nyambung sama sekali ya. Ini lepas, ini nggak ada yang nyambung. Tetapi namanya induksi jadinya ya keluar jadi output gitu. Ini padahal yang kabel merah sama kuning ini nggak ada yang nyambung sama sekali ya.
sesuai seperti yang tadi saya bongkar tadi ya. Dan ini sudah lumayan untuk mencari ikan nih, seperti ini udah lumayan. Ini keluarannya udah 220 volt ya, karena ini kan dari PLN aja masuk ke sini 220 volt masuk, itu berarti ini keluarannya 220 volt juga. Jadi kebolak-balikan ya. Kebolak-balikan. Nah, ini saya tes lagi. Nah, outputnya berasap ya, ini bawang ini berasap. Lumayan juga. Nah, berasap gitu. Lumayan kan. Jadi bagi pemula yang males gulung ya, atau nggak ada modal gitu, kalau punya trafo rumahan ya seperti yang tadi, trafo yang model kayak gini, nah dibongkar besinya saja terus dirubah. Jadi yang harusnya bolak-balik ya, kalau ini kan masuk ke sini, jadi nggak perlu dimasukin ke sini, yang sini kosong itu, kosong, cuma yang sebelah sini saja yang diisi ya, penuh sampai penuh. Dan usahakan ini rapat ya, jangan longgar gitu, usahakan rapat agar menghasilkan induksi yang maksimal gitu, seperti ini. Dan ini sudah saya tes pakai lampu, ini nggak menyala ya, karena memang ini kawat emailnya pasti kecil, karena ini trafonya cuma 1,5 ampere apa 2 ampere, pokoknya sekitaran itu. Yang pasti gulungan primernya ini kecil ya, yang ini jadi 12 voltnya ini kecil, kawatnya kecil-kecil sekali pasti itu. Dan kalau kawat kecil nggak akan mampu menyalakan ini ya, nggak akan mampu menyalakan ini dipastikan kawatnya kecil sekali, ini nggak mampu menyalakan ini. Tapi kalau untuk output diadu sama ini kencang dia, karena ini walaupun wattnya kecil tapi voltasenya tinggi dia, voltasenya tinggi ini ya kan. Jadi keluaran outputnya voltasenya tinggi, tapi kalau masalah ampernya kurang ya, masalah ampernya kurang karena kawatnya kecil-kecil ya, dipastikan kecil-kecil itu ya. Lumayan, kalau untuk mencari ikan masih lumayan lah. Jadi ini trafonya simple ya, nggak perlu gulung ulang ya, hanya seperti ini sudah lumayan. Lebih bagus lagi kita ganti kawat emailnya ya, lebih bagus lagi, jadi digulung ulang, tapi nanti posisi kerennya tetap seperti ini, terus pakai pokoknya pakai punya ini semua, cuma ganti kawatnya saja ya, nanti posisinya seperti ini lagi, nanti hasilnya akan lebih bagus kalau gulungannya dirubah lagi pakai kawat yang gede-gede, nanti nggak cepat panas. Kalau kawatnya kecil-kecil akan panas ya, ini kan kawatnya kecil-kecil, dijamin sebentar langsung panas untuk di lapangan nanti. Untuk di platinanya percikannya kecil ya, bagus ya. Nah, di platinanya sini namanya apa, percikannya warnanya merah, bagus.
Jadi outputnya juga bagus seperti ini tadi ya. Ya. Lumayan ganas juga ya. Ini kalau buat nyengat orang lumayan ini ya. Bagus. Nah ini inovasi-inovasi baru ya, pakai trafo ginian. Kalau anda males gulung kayak gini, pakai ini juga bisa ya. Kalau seandainya nggak ada modal atau apa, pakai ini terus sama kapasitor kemarin bekasannya kayak gitu digabung sama itu udah bagus, udah lumayan lah. Kalau untuk mencari ikan sekedar lauk mah bisa ya, insya Allah bisa. Dan ini tipenya primer sekunder murni ya, karena antara primer dan sekunder ini antara primer ini sama sekundernya ini nggak ada yang gabung sama sekali, dan aman ya, aman ini karena primer sama sekunder ini nggak ada yang digabung. Jadi kalau kita ada yang kesenggol di antara komponen ini tidak kesetrum ya sama yang outputnya sini, kecuali anda menyenggol salah satu output ini terus ini masuk air baru anda tersengat. Seperti ini. Ini hanya praktek, semoga menjadi terobosan baru bagi pemula yang malas gulung ya. Model seperti ini saja, bongkar besi kerennya lalu dirubah posisi besi E nya, ini hanya posisinya ke sini semua, yang sebelah sini kosong ya, posisinya ngadep ke sini semua, dan yang sebelah sini dikosongin, hanya sebelah sini saja. Sangat simpel, dan ini sangat simpel sekali. Dan nanti saya akan coba ganti kawatnya ya, kawatnya nanti saya akan coba diganti pakai kawat ukuran 1 mili. Mungkin kalau pakai kawat agak besar akan mampu pakai ini ya, lampu 500 watt, karena ini dipastikan kawatnya kecil-kecil sekali, ini sangat kecil sekali, karena lampu 500 watt tidak mampu ngangkat. Tetapi kalau untuk menyalakan lampu-lampu 50 watt kemungkinan masih kuat ngangkatnya, 50 watt 100 watt masih ngangkat, walaupun drip tapi masih kuat insya Allah, karena diadu itu lumayan ya, diadu tadi ini apinya lumayan, sambarannya ini saya adu lagi. Nah suaranya letupannya itu lumayan keras ya. Nah suara letupannya itu lumayan keras nih. Ya lumayan keras. Coba settingan platina saya kencangkan dikit lagi ya, saya juga penasaran apakah lebih keras lagi ya. Saya kencangkan dikit itu platinanya, apakah sambarannya makin gila. Wah iya benar bro, ya lebih gila. Berasap sekali ya.
berasap sekali. Lumayan ngeri juga kalau dikencengin ya. Ini saya kencengin lagi. Pengen lihat kemampuannya. Ini pakai trafo 2 ampere ya. Trafonya kecil ini. Nggak kuat mas bro kayaknya. Terlalu kencang, nggak kuat dia. Ya, nggak kuat, terlalu kencang ini ya. Platinanya terlalu keras. Nggak kuat ngangkat ya ternyata. Saya kendorin dikit lagi. Nah, kekuatannya hanya sebatas itu. Tapi lumayan lah. Ya. Lumayan menakutkan juga outputnya. Nah. Ya. Dari kepulan asapnya itu udah lumayan mengerikan. Ya, hanya modal trafo kayak gini aja ya. Modal trafo, platina, sama kapasitor ya. Simple sekali, nggak usah ribet ya. Nggak usah ribet. Trafo ini, platina, langsung kapasitor seperti ini. Udah ribet, nggak terlalu ribet ya bikin setruman ya sebenarnya. Hanya seperti ini sudah mampu mencari ikan, ini dijamin. Ini nanti akan saya bikinkan rumahan sekaligus, mungkin ini nanti gulungannya saya rubah ya biar agak kuat dikit ya. Jadi gulungannya nanti saya akan ganti pakai kawat 1 mili ya. 1 mili. Terus kalau outputnya saya biarkan cuma gulungan ininya saja, gulungan inputnya saja saya ganti 1 mili. Kalau ini dipastikan kecil sekali kawatnya. Biasanya pabrikan itu kecil-kecil itu kawatnya, jadi nggak kuat ngangkat lampu ini ya. Nanti saya akan ganti kawat dan saya tes lampu mungkin 500 watt apakah mampu gitu, apakah mampu. Bikin setruman gampang ya, modal ini trafo seperti ini, lalu platina, udah jadi, tinggal setting, udah jadi setruman. Semoga inovasi-inovasi seperti ini bermanfaat ya. Bermanfaat bagi para yang mempunyai dananya pas-pasan ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini saya tes lagi biar tambah pengen lagi ya. Biar tambah pengen. Nah, saya tes lagi lah. Biarin pengen sekalian. Nah. Outputnya tuh ya. Lumayan ya, bisa ngebul. Ya, bonyok ya bawangnya ya, ngebul juga ternyata. Sampai di sini saja mungkin bagi pemula yang ingin buat setrum, simple saja seperti ini, terus platina, terus kapasitor seperti ini udah jadi. Nggak usah pakai transistor, pakai platina saja ya, yang gampang. Kalau pakai transistor itu memang setrumnya stabil, tapi kekuatannya jauh lebih bagus pakai platina gini. Nggak tahu kenapa. Kapasitor apa? Transistor lebih bagusan pakai platina ya.
mau diapa-apain itu platina bagus ya. Kalau transistor itu memang stabil ya, stabil sekali, tapi untuk efek kejutnya itu bagusan platina. Platina itu menghasilkan efek kejutnya itu bagus, beda sama transistor itu. Dia untuk masalah stabil itu emang stabil, kalau efek kejutnya dia kurang. Mendingan platina seperti ini ya. Semoga terinspirasi ya. Semakin Anda semangat otak-atik setruman model-model yang aneh-aneh ya, pakai trafo macam seperti ini. Nah, semoga banyak yang pengen ya, banyak yang pengen dan dicoba saja. Trafonya ini semakin besar semakin bagus ya, semakin besar. Usahakan 5 amperan ke atas ya kan, itu biasanya bagus itu, 5 ampere ke atas. Kalau trafonya gede biasanya cukup pakai besi kerennya ini separuh aja, nggak usah semuanya. Kalau ini kan semuanya saya pakai karena ini kan trafonya kecil nih, saya pakai semua. Untuk maksimal output nanti bisa diganti pakai kawat sendiri, gulung ulang, itu nanti outputnya akan bagus. Ini karena masih orisinil trafo PLN, jadi belum mampu untuk angkat 500 watt. Kalau untuk 100 watt kemungkinan udah ngangkat, tapi saya nggak punya yang 100 watt. Hanya sesimpel ini saja ya, nggak repot, tinggal sediakan trafo seperti ini, dicopot, pokoknya dibongkar besi kernya, dimasukin, lalu punya kapasitor, lalu punya platina, 3 rangkaian itu saja udah bisa mencari ikan ya. Udahlah cukup di sini biar nggak banyak yang pengen ya. Ntar kalau pengen nggak bisa tidur ya. Sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.